Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Hari ini kita mulai baca-baca lagi. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, permintaan maaf yang akan datang kepadamu. Permintaan maaf yang akan datang kepadamu. Sora akan selalu ngingetin bahwa pembacaan umum, bukan pribadi khusus buat kamu ya. Jadi kalau memang ada yang nggak cocok, santai aja, karena mungkin ada yang cocoknya cuma setengah, cuma beberapa kartu, atau bisa semua kartu cocok sama kamu. Oke? Silahkan cek semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang hanya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya di sini. Ada siapa yang mau datang minta maaf ke kamu ya? Yang pertama, yang mau datang minta maaf sama kamu ini merasakan, kalau Sora lihat, banyak kesehatannya yang mungkin berefek ya. Ada kesehatan secara mental ataupun kesehatan secara fisik dia gitu ya. Karena di sini ada koneksi jiwa di antara kalian yang cukup kuat secara spiritual. Jadi, ya, apapun situasinya, meskipun ada kendala di antara kalian, tapi koneksi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Koneksi itu tidak bisa dihempaskan begitu saja. Karena selalu ada energi terhubung ya teman-teman. Oke, jadi koneksi jiwa ini juga lah yang mungkin membawa dia pingin datang untuk minta maaf sama kamu. Kenapa? Karena koneksi jiwa itu utuh ya, kuat ya, ada di sana gitu ya. Dan koneksi jiwa ini juga membawa kepada satu perasaan di mana dia itu ngerasa adanya perasaan kesendirian, kesepian, yang mana koneksi ini semakin sangat terasa ketika dia lagi sendirian atau dia lagi kesepian ya teman-teman. Itu koneksinya justru sangat-sangat kuat, terasa sekali ya. Dan dia itu ngerasa kayak tidak bisa menghempas itu semua. Dan apalagi di sini ada gambar menara jam ya. Jadi hari demi hari yang berlalu, waktu demi waktu yang berlalu, perasaan itu semakin merasa sendirian. Ketika kesepian juga koneksinya semakin terasa teman-teman. Dan itu semua membawa kepada sebuah energi yang membuat dia itu nggak tenang ya. Dia merasa terganggu sama pikiran-pikiran dia sendiri, ngerasa gelisah, mungkin sekali ngerasa bersalah, mungkin sekali ngerasa kesepian gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang Sora lihat, orang ini besar dan kuat energinya untuk merasa gelisah, apalagi tetap terasa adanya sebuah koneksi. Jadi ini adalah sebuah dorongan ya. Kenapa mungkin orang ini pengen datang minta maaf sama kamu teman-teman? Karena energi gelisahnya semakin lama semakin kuat, semakin mendominasi ya dirinya dia teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini adalah seorang divine maskulin ya. Makanya biasanya dia sangat-sangat memakai logika. Tapi kali ini koneksi jiwanya tidak bisa terputus gitu ya teman-teman. Lalu kenapa dia ingin datang minta maaf? Ada situasi seperti apa? Ada perkara seperti apa? Yang pertama teman-teman, kalau yang Sora lihat, ada situasi di mana ya, mungkin sekali ya, orang ini kalau Sora lihat banyak melukai kamu, banyak mengecewakan kamu gitu ya. Dan intuisi kamu tahu gitu ya sebenarnya kalau orang ini itu terhubung sama kamu, tapi juga di sini dia memberikan suatu energi kekecewaan ya. Kenapa? Orang ini bisa saja ada keraguan-raguan, ada ilusi ya, artinya dia belum bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas gitu ya. Galau gitu ya teman-teman. Dan ini ngomongin soal masalah relationship. Jadi mungkin sekali ya teman-teman, orang ini itu tidak yakin, tidak siap mungkin untuk memberikan komitmen yang sepenuhnya kamu inginkan atau kamu harapkan ya. Jadi mungkin saja orang ini kayak masih ragu-ragu ya. Ragu-ragu sama hatinya, ragu-ragu sama perasaannya. Jadi mungkin sekali sikap dia itu cenderung, mungkin sekali sikapnya itu ada hal-hal yang seperti hatinya itu susah untuk kamu lihat gitu ya. Karena hatinya itu seperti ditutup-tutupin gitu ya teman-teman. Nah,
Keraguan hatinya itu salah satunya adalah karena memang dia belum cukup stabil, baik secara pikiran, baik secara mental, baik secara mungkin posisi keuangan juga. Karena di sini ada yang mungkin sekali dia itu masih sangat didominasi sama keluarganya, sosok ibunya, sosok orang tuanya gitu ya, yang banyak mengatur hidupnya dia gitu ya. Tuh. Jadi mungkin banget dia itu masih banyak belum mandiri gitu ya, masih banyak diaturin sama orang tuanya dia. Atau kalau Sora lihat di sini, dia belum siap dan belum stabil untuk mandiri gitu ya. Terus di sini juga kalau Sora lihat ada hal yang sedang dia usahakan, dia harus bekerja keras gitu ya. Ada hal-hal yang harus dia urus berhubungan dengan keluarga dan rumah gitu ya. Itu juga ada, mungkin dia punya kewajiban sebagai seorang anak, ada rumah yang harus diurus, atau di sini pun secara literal berarti dia belum siap karena dia belum punya tempat tinggal sendiri. Dan kalau Sora lihat di sini ada hal-hal yang berulang kali terjadi di antara kalian yang membawa kepada satu beban akhirnya ya. Entah itu memang karena dia itu selalu memberikan kamu masalah yang cenderung sama, menyakiti sama, dan salah satunya di sini ada isu tentang kepercayaan. Jadi mungkin kamu mengalami susah untuk percaya orang ini karena mungkin sekali orang ini tuh ada yang manipulasi, ada yang berbohong, ada yang buat kamu jadinya susah, ragu untuk percaya dia dan sebagainya. Lalu kenapa di sini ada energi dia itu ingin minta maaf sama kamu, teman-teman? Yang pertama, kalau Sora lihat dia itu tidak ada kamu kehilangan rasa kebahagiaannya dia. Kamu itu banyak bikin ketawa dia, banyak waktu-waktu kalian itu bersama-sama penuh dengan tawa, dan sekarang dia tidak punya kebahagiaan itu. Dia kehilangan kebahagiaan, ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu bisa sekarang merasakan energi empati ketika kamu dilukai, kamu dikecewakan, kamu merasakan energi, dia merasakan energi yang kamu rasain juga gitu ya. Jadi istilahnya, kalian kan terhubung secara perasaan, lukanya kamu, kecewanya kamu, marahnya kamu, itu juga bisa dia rasain teman-teman di sini. Orang ini mungkin saja berusaha denial, berusaha lari dari perasaannya dia, berusaha lari dari pikirannya dia, teman-teman. Tapi dalam hati lubuk terdalam, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri gitu ya. Kalau Sora di sini, kebenarannya itu seperti apa, dia tidak bisa membohongi lagi. Karena itu ya, kalau yang Sora lihat di sini ada satu energi di mana dia itu tahu gitu ya, dia itu banyak nggak jujur dan dia tidak bisa membohongi hati nuraninya sendiri gitu ya, bahwa banyak kebohongan atau banyak ketidakjujuran, banyak ketidakterbukaan yang dia lakukan gitu ya, yang berefek sama hubungan ini. Keadaan dia sekarang tanpa kamu, teman-teman. Yang pertama ya, kalau Sora lihat, dia kayak harus mengerjakan semuanya sendirian dari awal gitu ya. Banyak hal yang harus dia kerjakan sendirian tanpa kamu. Dia itu kayak kurang motivasi, kurang semangat, kurang support gitu ya, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu berharap bisa dapetin kabar baik ya di dalam hidupnya dia. Tapi kalau Sora lihat di sini, bisa saja dia itu merasa kabar baik itu tertunda untuk datang karena dia pun mengharapkan banyak hal baik datang, tapi kayak nggak datang-datang gitu ya. Kayak, dan dia itu jadi berpikir gitu ya, apakah ini mungkin misteri bahwa ini ada hubungannya dengan konsekuensi dari apa yang sudah pernah aku lakukan sama kamu gitu ya. Jadi kayak ngerasa ya ini mungkin saja ada konsekuensi dari hasil ya, apa yang pernah aku lakukan sama kamu. Dan dia itu sekarang ngerasa kayaknya situasi itu, dia itu seperti putus asa ya, banyak mengalami hal-hal aneh gitu ya, sampai dia berpikir tadi ya mungkin aku ada yang guna-guna, aku ada yang ganggu lah, black magic lah dan sebagainya. Tapi lebih kepada dia itu seperti kehilangan energi positivity, khususnya untuk melihat masa depan. Jadi seperti kayak pesimis gitu ya. Kenapa? Karena kalau sholat di sini dia ngerasa sekarang bingung, hilang arah, teman-teman ya. Dan dia itu butuh support, dan sekarang tidak ada kamu, dia itu ngerasa hidup dia itu nggak ada supportnya, dia juga nggak ada yang bantuin, dia juga nggak ada yang nolongin gitu ya.
orang ini juga punya masalah dengan kesombongannya dia gitu ya, dan dia merasa gitu ya, kamu tuh padahal sudah sering banyak memberikan dia energi, mengingatkan dia soal kesombongannya dia, teman-teman ya, dan kamu selalu menyupport dia selama ini gitu ya, selalu menyupport, selalu mendukung. Jadi ketika tidak ada kamu ini, rasanya ada duka yang sangat-sangat sedih, ada rasa kesedihan, ada rasa duka, ada rasa nggak semangat, seperti dia kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berarti gitu ya. Nah, karena itulah energi penyesalan itu mulai datang. Kamu selama ini udah bantu aku, kamu selama ini selalu jadi teman aku, kamu selama ini jadi selalu menjadi teman yang setia sama aku gitu ya. Tapi karena kelalaian aku, karena aku nggak bisa fokus, aku nggak bisa tetap selalu melakukan hal yang sama, jadi sekarang hidup dia itu kayak berantakan gitu ya. Yang dia rasakan sama kamu pada saat ini, yang pastinya teman-teman, dia merasa saat ini dengan adanya perpisahan di antara kalian, berjarak baik fisik maupun energi ya teman-teman, dan kalian sedang saling tidak bicara. Ini sebenarnya sesuatu yang menyiksa dia. Dia berasa stagnan ya, dia berasa energinya mandek, dia bingung mau jalan kemana, dia bingung harus kayak gimana ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi kayak ada energi dia itu ya bingung aja mau langkah kemana gitu ya. Oke. Dan energi terjauhkan dari kamu membawa dia kepada satu perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan tersadar kalau dia butuh kehadiran kamu. Tuh, dia butuh kehadiran kamu, dia butuh pertolongan kamu, dia butuh bantuan kamu, baik secara energi maupun secara ini ya, secara materi maupun tidak, teman-teman. Kamu selama ini selalu bantu dia. Kamu selalu bantu dia, selalu tolong dia, berbaik hati sama dia gitu ya. Dan memori soal kamu itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Selalu ada memori soal kamu yang terkenang-kenang buat dia gitu ya. Dia itu sangat-sangat terkenang-kenang, jadinya kangen terus, kepikiran terus gitu ya. Dan imajinasi dia, pikiran dia, fantasinya dia terus-terusan ada di sana soal kamu, teman-teman ya. Jadi membayang-bayangkan kamu. Habis itu dia juga ingat segala nasihat yang pernah kamu kasih tauin dia, arahan yang pernah kamu kasih tauin dia gitu ya. Karena kamu selama ini suka banyak kasih tauin dia hal, kasih pesan bijaksana lah sama dia, ingetin dia gitu ya teman-teman. Dan dia tahu bagaimana, teringat juga mungkin kekecewaan kamu, kemarahan kamu sama dia. Jadi energinya itu tumpang tindih teman-teman, memori dia gitu ya. Dan sekarang dia sedang mencari cara. Ada nggak ya cara aku untuk bisa kembali ke kamu, cara aku untuk bisa bicara lagi sama kamu, cara untuk bisa mendekatilah kamu lagi. Karena dia juga di satu sisi takut, bukan takut ya, bahasanya bukan takut karena gimana, tapi lebih kepada takutnya karena dia sangat takut kamu marah, menolak dia, karena memang dia yang salah gitu ya. Jadi dia kayak rasa lebih berhati-hati gitu loh ya. Dia lebih waspada. Dia tidak mau kayak seperti memperburuk situasi dan keadaan yang sekarang aja udah rumit gitu loh ibaratnya. Yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama, dia berharap semesta masih memberikan kesempatan buat dia bisa sama-sama sama kamu. Ya. Makanya dia itu pingin datang minta maaf karena pingin minta kesempatan. Ya. Dan di satu sisi lain dia merasa, harus gak sih aku ikhlasin kamu untuk orang lain yang lebih baik buat daripada aku. Jadi di sini kayak ada satu sisi, dia sadar mungkin dia bukan sosok yang cukup baik untuk kamu, teman-teman ya. Dan dia sekarang sangat-sangat gundah, sangat-sangat risau gitu ya. Dan dia itu gak tenang, dan dia tahu obatnya itu cuma ada di kamu, teman-teman. Dia pengen datang minta maaf, apalagi kalau hidupnya dia seperti sekarang, penuh dengan energi yang negatif gitu loh ya. Aku sedang menunggu saat yang paling tepat untuk bisa ketemu lagi sama kamu, bicara sama kamu ya. Masih ada nggak sih impian masa depan gitu ya? Di sini ada energi pesimisme, teman-teman. Dia pengen minta maaf tapi energinya pesimis. Kenapa? Dia takut kamu tolak, kamu nggak mau terima dia, mungkin kamu ada yang lain. Dan dia sudah lama merenung ya, hati dan pikiran dia itu sudah lama terkunci di kamu, teman-teman ya. Jadi memang nggak bisa lupain kamu begitu aja. Walaupun di sisi lain dia pun pesimis sama situasi dan keadaan dia, bagaimana masa depannya dia, teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat di sini,
Banyak hal yang belum stabil, apalagi energi dia berputar terus di bagian ngerasa bersalah sama kamu. Ya. Tuh. Jadinya kayak keingetan kamu terus, nggak bisa lupa, terbayang-bayang terus energinya. Tuh. Dan dia tahu apa yang dia alamin sekarang dalam hidupnya dia, banyak kendala, banyak rintangan, rezeki juga mungkin nggak gampang datang ke dalam kehidupan dia, yaitu karena salah satunya ya kesalahan dia sama kamu. Tolong jangan benci, dia tuh nggak siap kalau kamu benci sama dia, karena dia sudah terhukum dengan rasa bersalah dia yang terus datang, ya teman-teman. Dan kalau dia bisa ulang waktu, pasti dia berharap dia bisa melakukan hal yang lebih baik, gitu ya. Mungkin aku harusnya bisa melakukan hal-hal baik ke kamu, gitu ya. Yang ingin dia lakukan ke depannya sama kamu, teman-teman, yang ingin dia lakukan. Di sini ada satu rencana, teman-teman. Ada satu rencana pengharapan. Artinya, orang ini kalau soal dia tegas ya, teman-teman. Menginginkan untuk datang, menginginkan untuk minta maaf, berharap masih ada harapan, berharap masih ada optimisme, berharap kalian masih bisa terhubung. Dan kalau soal lihat di sini, ini sudah satu rencana yang sudah bulat. Dia sudah yakin sama keputusan dia kalau dia pingin datang ke kamu, ya teman-teman. Yang dia harapkan cuma ada energi penerimaan dari kamu. Jadi orang ini tuh kayak cari waktu yang tepat. Ya, ketika ada momentum supaya dia bisa datang dan kamu bisa terima dia, gitu ya. Karena memang cuma dengan kamu maafin, kamu terima dan kamu maafin dia, itu yang dia mau, cuman itu, gitu ya. Itu yang paling diinginkan. Kenapa? Karena sekarang penuh energinya kekhawatiran, karena segala sesuatunya belum jelas. Dia belum tahu kamu masih akan maafin dia atau enggak, kamu masih mau terima dia atau enggak, teman-teman, gitu ya. Sedangkan dia tidak ngerasa happy kalau nggak ada kamu. Kamu salah satu sumber yang bikin dia happy, gitu ya. Paling tidak, yang diharapkan kalian tetap masih bisa jadi teman, gitu ya. Karena kalau sholat di sini dia ngerasa aku tuh udah banyak belajar loh dari kesalahan aku, hidup aku efeknya seperti ini, aku kepikiran kamu terus, itu membawa kepada satu energi pembelajaran, gitu ya. Jadi kalau sholat di sini ada perubahan ke arah perkembangan yang lebih baik. Tidak serta-merta instan ya, tapi di sini ada perkembangan yang lebih baik, gitu ya. Nasihat buat kamu apa dalam situasi ini, teman-teman? Ya, segala sesuatu itu tidak terjadi secara kebetulan. Bahkan hari ini kamu menonton video tarot ini pun, ya, itu bukanlah satu kebetulan. Mungkin ini adalah suatu pertanda untuk meyakinkan kamu yang masih ragu dan tidak percaya, gitu ya. Kalau yang Sora lihat, kamu bisa tetap fokus sama diri kamu sendiri, tetap fokus sama hal-hal yang kamu tahu ada hasilnya. Jadi teman-teman, yang perlu dipikirkan adalah apakah memang kamu mau menerima tawaran dia untuk membuka hati untuk dia atau enggak, gitu ya teman-teman. Intinya itu yang menjadi pertimbangan kamu. Kamu kan pasti punya pertimbangan sendiri, ya teman-teman. Tapi dari kartu suara sih cuma bisa bilang bahwa biarkan dia tunjukkan dengan perilaku yang mau dia tunjukkan sama kamu. Kamu bisa menilai dia nanti dari perilakunya dia. Jadi nggak harus lihat dari perkataannya dia, lihat aja perilakunya. Apa yang akan dia lakukan, biar dia tunjukkan sama kamu, baru habis itu kamu bisa ambil satu keputusan, gitu teman-teman. Ya. Mungkin paling enggak ya tetap masih bisa jadi teman. Kalaupun kamu tidak bisa menerima dia kembali menjadi pasangan, kalau Sora lihat dia jadi diterima jadi teman pun dia udah happy, gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kalau Sora itu energi bebannya sangat-sangat besar, ya. Dan kalau kamu nggak maafin, kalau menurut Sora itu nanti juga jadi beban untuk kamu. Oke? Sekarang kita coba lihat ya, ini ada bulan ya, mungkin ada bulan pergerakan dari dia, bisa jadi bulan ulang tahun kamu, bulan ulang tahun dia, bulan jadian, bulan nikahan, bulan kalian pertama kali ketemu, ya, Oktober. Ingat ya, ini hanya sebagai gambaran aja, kalau memang jalan ceritanya sudah untuk kamu ya sudah, gitu ya. Februari, September, Maret, dan Juli. Dicek ya, ini bulan-bulannya. Di antara 5 bulan itu, sekarang kita coba ke
astrologinya. Namun sebelum itu, seperti biasa Sora numpang promo, karena kan Sora nggak tahu ya yang nonton dari kemana dan nonton apa belum. Jangan lupa untuk teman-teman yang kepingin beli untuk gelang clear quartz untuk membawa energi kesembuhan, energi pembersihan titik-titik cakra, namanya aja clear teman-teman. Dia memang tugasnya untuk membersihkan energi negatif ya teman-teman, khususnya di cakra-cakra kita yang tersumbat, emosi, marah, kecewa. Ini cantik banget dan ini sudah Sora booster dengan energi healing ya. Jadi kamu juga cuma beli batunya, kamu juga beli programnya ya. Dan ini sepasang harganya 240.000 kalau kamu beli langsung di Sora Tarot di Instagram. Teman-teman, ini batu asli yang import, jadi bukan mainan ya, batu kristal asli. Dan kamu bisa ngecek lah harga batu kristal tuh berapa gitu ya. Atau kamu bisa di Tokopedia, linknya ada di kolom deskripsi bawah atau ada di pin komen ya, yang udah Sora dilihat di kolom komentar yang udah Sora tandain. Ini tuh hitungannya sebenarnya masih murah karena banyak banget gelang-gelang kristal itu belum diprogram aja udah harga dasarnya standar tuh udah 300 ribuan teman-teman. Ini udah diprogram 240.000 loh gitu ya. Dan untuk grounding gitu ya, kalau energi kamu itu lebih positif ya, otomatis aura kamu lebih bagus, percintaan bisa lebih lancar, kehidupan bisa lebih lancar. Tapi kalau energi kamu udah butek, udah auranya nggak bagus, itu nanti hal-hal lain juga susah lancar. Paham ya teman-teman korelasinya? Tapi ini bukan pelet, susuk, jimatan, bukan. Yang nanya, Kak Sora nanti diisi kodam, kemana nanya kayak gitu? Aduh teman-teman, nanti aku ketawa loh. Nggak mungkin kodam itu kalau asli harganya 240.000 itu nggak ada. Silahkan boleh cek ya teman-teman yang ngeteh cek kodam, memang gelangnya Sora ada kodamnya apa enggak. Ya kalau kamu praktisi bener pasti tahu ini nggak ada isi kodam dan sebagainya. Oke, dan itu aja. Sora tunggu belanjanya ya. Kalau beli Tokopedia lebih mahal karena ada komisi yang dipotong oleh Tokopedia. Sora tunggu kalau ini habis karena aku belum tentu pesen lagi. Ya lihat keadaannya sikonnya, aku nggak berani janji. Yang bintang ini ada energi harapan dan positif ya gitu ya, mimpi-mimpi. Lalu yang bulan itu energi perubahan dan energi intuisi teman-teman. Ini cantik banget nih. Kalau yang rantai dipakai tuh kira-kira kayak gini. Aku lebih suka ditaruh sebenarnya. Aku biasa hari-hari pakai juga sih. Cuman kan kalau ini biar lebih jelas kamu lihatnya. Tuh. Cantik kan? Nih kalau dipakai dua-duanya di tangan tuh bagus banget gitu, ya. Itu aja, aku tidak terima custom ukuran ya teman-teman. Udah banyak kok teman-teman yang beli gitu ya. Bahkan ada yang dibawa sampai ke luar negeri loh. Aku bangga, terima kasih yang udah beli ya teman-teman. Kamu dukung aku dukung kamu. Ya, makasih banget loh. Aku sangat-sangat merasa berarti. Teman-teman yang sharing cerita pengalaman pakai kalungnya juga, gelangnya juga boleh. Oke? Lalu untuk personal reading juga bisa di Instagram Sora @sora_tarot sama ya, berbayar atau ingin baca bazi dan sebagainya ya, jalan hidup. Capricorn, Sagittarius, Taurus, Cancer, Pisces, Gemini, dan Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sekarang kita coba untuk alfabet yang terungkap. Oke. Alfabet yang terungkap ya. Oke, teman-teman yang pengen beli kartu, pengen belajar baca kartu semua, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita lihat ya. YBIVNDWK FSVZ SMAIA dan E. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Main juga ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Yuk biar Sora semangat menuju 100.000 subscriber pertama ya. Aku kadang-kadang naik turun juga energinya kok ya. Terima kasih. Sora tunggu belanjanya dan sebagainya. Dadah.